Halo, kali ini kita akan membuat autentikasi untuk project Next.js. Kita akan membuat fitur login dan logout sederhana, dan bagaimana cara memproteksi halaman di Next.js agar cuma bisa diakses oleh orang tertentu yang sudah login. Sebelumnya, kita harus paham dulu nih, bedanya autentikasi dan autorisasi. Autentikasi adalah proses verifikasi identitas pengguna, biasanya dilakukan dengan meminta pengguna memasukkan kredensial seperti username, email, dan password. Sedangkan otorisasi adalah proses pemberian hak akses ke fitur atau halaman tertentu setelah pengguna berhasil melewati proses autentikasi. Nah, ada lagi yang namanya OAuth. OAuth adalah protokol yang memungkinkan aplikasi pihak ketiga mengakses data pengguna tertentu tanpa perlu mengetahui detail kredensial login pengguna. Biasanya digunakan dalam login dengan Google atau login dengan Facebook. Nah, jadi website kita nggak tahu password Google user, tapi kita bisa tahu informasi terkait ID, email, nama, dan lain-lain. Nah, kita akan menggunakan Outs.js atau sebelumnya biasa dipanggil Nextouts karena emang project atau library ini pertama ditunjukkan untuk framework Next.js. Walaupun implementasinya sudah diadopsi di framework lain seperti Svelte, Solid, Nux, dan lain-lain. Jadi bisa dibilang Outs.js dan Nextout itu sama aja. Oke, Outs.js ini adalah project open source, artinya kita bisa tahu konsep di belakangnya dan kenapa kita bisa menggunakan dan kita harus menggunakan Outs.js ini. Yang pertama adalah gratis, terus yang kedua adalah fleksibel karena kita bisa menggunakannya dengan banyak tech stack lain. Yang ketiga sudah include banyak hal seperti autentikasi, session management, sampai ke user account creation. Jadi kita bisa langsung buat akun di database menggunakan Outs.js ini. Terkait session management, ada dua opsi yang disediakan, yaitu database session dan JWT session. Simpelnya database session ini akan ngecek terus ke database kita, apakah session ID atau token user yang di lokal dan di database masih valid atau tidak. Sedangkan yang menggunakan JWT, server akan memvalidasi menggunakan decode function yang disediakan oleh Outs.js dan secret key yang sudah kita tentukan sendiri. Jadi akan ada proses decoding atau validasi di sisi server kita setiap halaman atau fitur tertentu diakses. Tapi kali ini kita akan menggunakan JWT session saja dulu karena kita nggak akan connect ke database. Nah, untuk implementasinya sendiri, kita perlu setup project Next.js-nya terlebih dahulu dan kita akan menggunakan fdir, pattern, atau kalau sudah punya project Next.js sebelumnya bisa ikuti step berikutnya. Selanjutnya kita bisa buka dokumentasi Outs.js-nya dan bisa ikuti langkah berikut. Nah, kita bisa langsung install dependensi Nextouts-nya. Kalau sudah, kita perlu secret key. Nah, ini fungsinya agar kredensial yang disimpan di web kita hanya bisa digunakan di web kita sendiri, ataupun sebaliknya. Web kita itu hanya bisa mengenali kredensial yang menggunakan secret key yang sudah kita tentukan. Jadi nggak bisa pakai kredensial orang lain gitu ya. Nah, yang ketiga kita bisa langsung setup environment variable-nya. Nah, untuk konfigurasi kodenya bisa menggunakan folder lib dan membuat file outs.ts di dalamnya. Nah, ini sebenarnya unopinionated ya, bisa bebas kita membuat foldernya di mana. Jangan lupa kita bisa langsung membuat atau memanggil fungsi nextouts. Jangan lupa objek providers yang berupa array nantinya. Dan kita bisa langsung memanggil semua return function seperti berikut. Ya. Jangan lupa untuk menambahkan export karena kita bisa memanggil fungsi-fungsi tersebut di file lain atau di halaman yang akan kita tuju. Kalau kita lihat di sini providernya masih kosong ya, array providernya. Nah, di sini kita bisa isi provider berupa kalau kita cek di dokumentasi Outs.js-nya. Terus saya geser dulu. Oke. Nah, di sini ada OAuth ya kan, ada magic links, ada credential sama web outs and ini. Nah, ini baru dan kayaknya ini masih beta ya. Masih eksperimental nih. Jadi nggak direkomendasi untuk production dan saya pun sejujurnya masih belum paham mekanismenya seperti apa. Tapi yang normal dan biasanya saya gunakan dan mungkin banyak aplikasi lain yang hampir semuanya gunakan adalah OAuth, Magic Link, dan Credentials. Nah, OAuth ini adalah
Kita bisa login menggunakan lebih dari 80 providers dan di sini udah pre-configured, artinya sudah eh, ada settingan default dari OCS yang udah kita bisa tinggal pakai gitu ya. Dan di sini sudah dites 20 mungkin most popular kayak Google, GitHub, Twitter. Kalau nggak salah ada juga Discord, ada banyak lah. Di sini kita bisa cari pilihan providernya. Artinya kita bisa menambahkan login misalnya by Instagram, login by Google di website kita. Terus selanjutnya ada Magic Links. Nah, Magic Links ini ibaratnya kita ngirim email ke pengguna yang ingin login. Jadi email itu nanti isinya adalah link yang bisa mengarahkan ke website kita kembali, tapi beserta dengan token atau session token. Jadi di situ nanti otomatis ketika linknya itu diklik dan dia bakal langsung expired ya. Artinya udah nggak bisa digunakan lagi. Selanjutnya ada credentials. Nah, credentials ini normalnya kayak email dan password atau username dan password. Jadi kita perlu setup database sendiri dan kita perlu juga nyimpen hash passwordnya. Otomatis passwordnya itu nggak boleh bulat-bulat ya. Jadi kita harus encrypt dulu atau ubah dulu ke uh, random char gitu ya, si passwordnya tadi baru kita simpen. Dan otomatis kalau kita perlu membuat loginnya menggunakan email dan password, kita juga perlu membuat register. Dan nggak cuma register, kita juga perlu membuat reset password, forget password. Jadi ibaratnya kita perlu semuanya gitu. Karena kalau cuma login by password doang tapi tanpa reset password, nanti usernya juga bingung. Kita nggak bisa ngasih, artinya kita ribet lah kalau misalnya mau ngereset password user tertentu gitu. Dan makanya di sini saya biasanya jarang make pilihan pertama itu credential karena emang setupnya lumayan ribet gitu. Jadi saya serahin untuk credentialnya itu diatur oleh Google atau GitHub atau sesuai dengan aplikasi apa yang ingin kita buat gitu. Nah, di sini mungkin kita akan gunakan Google Login aja karena emang lebih gampang setupnya. Kita klik di sini. Kita lihat ke bawah. Nah, di sini ada callback URL. Tadi ini kita akan set nanti. Dan kita perlu yang namanya Google ID dan Google Secret. Nah, di sini teman-teman perlu buka website namanya console.cloud.google.com dan di sini akan kita buat project baru dan ya kebetulan saya udah ada buat project baru ya. Nah, di sini bisa klik menu ini dan credentials. Nah, di sini saya coba hapus dulu ya karena tadi saya coba sudah buat. Oke, saya delete dulu. Oke. Nah, di sini kita perlu OAuth client. Nah, sebelum OAuth client ini harusnya teman-teman akan diarahkan ke halaman ini dulu. Karena kita perlu melakukan verifikasi. Jadi ibaratnya Google itu bakal nge-interview kita terkait aplikasi yang akan kita buat. Karena dia nggak bisa sembarangan ya aplikasi yang aneh-aneh gitu ya. Karena kan yang bertanggung jawab nanti Google atas credential datanya. Di sini nanti teman-teman bakal diarahkan seperti ini. Oke, ini kayak gini. Nah, ini tinggal isi aja kayak gini. Nah, back to dashboard. Nah, itu kita bisa publish app. Atau kalau misalnya kita cuma buat testing doang atau buat belajar ya nggak usah dipublish ya. Nah, di sini langsung bisa dibuat credentials, OAuth client ID. Dan application type-nya buat web application karena kita mau buat website ya. Terus web client-nya ini kita ya by default aja name-nya. Nah, di sini kita perlu ngasih izin, ngasih tahu si Google kalau misalnya kita ngasih izin hanya URL tertentu. Dalam hal ini kalau kita masih di lokal, otomatis kita akan nambahin localhost 3000 ya. Dan selanjutnya kita perlu juga nambahin redirect URIs. Jadi ini ibaratnya setelah login Google-nya berhasil, kita akan lempar kemana gitu ya, callback URL-nya kemana. Apakah ke halaman home atau ke halaman web lain. Nah, ini harus kita kasih izin juga ke si Google-nya. Jadi kita kasih tahu, oh kami mau ngarahinnya ke mana gitu ya misalnya. Misalnya di sini kita udah dikasih tahu tadi di atas callback. Nah, origin itu tadi yang localhost ya. Nanti kalau misalnya kita udah deploy dan punya domain sendiri, kita ganti aja nanti. Atau kita tinggal tambahin. Nah, kayak gini. Kalau misalnya kita punya website, misalnya namanya siapa ya? Misalnya saya fareziadaha.com gitu ya. Ini kayak gini, jangan lupa pakai secure HTTP ya. Terus ini juga secure HTTP, tinggal kita ganti fareziadaha.com. Nah, kayak gini.
Kurang lebih kayak gini kalau kita mau deploy. Tapi kalau untuk di lokal, nah setupnya kayak gini aja. Oke, kalau sudah kita create. Oke, nah dia bakal langsung kelihatan client ID dan client secret. Dan disclaimer ini wajib kalian simpan atau nggak boleh disebarluaskan ya, karena ini emang secret ya. Nah di sini saya coba save env, kita tambahkan aja di sini. Wait, out, tadi saya lupa Google ininya apa ya, environment variabelnya. Nah ini out Google ID ya, ikutin aja formatnya. Ini kita paste, baru selanjutnya out Google secret. Ini kita coba copy yang di sini, saya paste lagi. Oke, saya simpen sini. Oke, selanjutnya kita perlu tambahkan di sini providernya. Nah di bagian ini kita bisa copy aja biar cepet ya. Terus kita balik ke sini. Ini saya gedein, saya kecilin dulu biar enak ngeliatnya. Nah bagian sini. Nah di sini kita geser dulu ya kodenya. Nah dalam provider di array ya, kita langsung masukin aja Google. Nah coba saya format dokumen supaya lebih rapi. Nah kurang lebih bentuknya kayak gini ya. Saya save, coba. Nah kurang lebih kodenya kayak gini. Oke, kalau sudah ini langsung bisa digunakan, tapi kita harus membuat atau melakukan step selanjutnya, yaitu membuat API route-nya. Nah di sini kita sudah dikasih tahu di dokumentasi, saya masih ingat kebetulan. Jadi nama filenya itu adalah disimpan di folder API, terus folder outs, di dalamnya lagi ada folder Slack kayak gini, next out, terus di dalam kita simpan route handlernya, route TS. Jadi ini standar dari Next.js nya sebenarnya. Kalau ini kita memang ngasih tahu kalau si next out ini untuk ibaratnya apa ya, kayak bisa digunakan banyak path name. Jadi Slack lah kayak gitu. Ibaratnya bisa sign in, bisa sign out, bisa macam-macam lah gitu. Sign in juga ada sign in Google gitu ya. Jadi daripada kita buat satu-satu, lebih baik pakai Slack kayak gini. Dan ini ada harusnya di dokumentasi resmi Next.js-nya. Kalau teman-teman belum paham, mungkin bisa dilihat lagi materi yang ada di channel ini juga ada ya, bagian untuk dynamic page ya, atau dynamic parameter kalau nggak salah. Nah, di sini tinggal kita, oke, saya hapus dulu ya bagian ini. Kita import aja handlers yang udah kita buat tadi di out tadi ya, lib out, jangan lupa ini. Terus atau kalau misalnya teman-teman nggak pakai ini, nggak pakai apa nih namanya nih, kayak shortcut gitu ya, kita bisa langsung cari ya di sini. Nah tapi emang agak ribet, agak panjang gitu ya. Kalau teman-teman pakai TypeScript harusnya lebih mudah. Nah bisa juga kayak gini, tapi karena saya pengen cepet kayak gini juga oke. Oke, tinggal kita export cons ya kan, gini sama dengan handlers ini kosong. Nah di sini kita tinggal tambahkan get dan post. Nah kurang lebih seperti ini. Harusnya ini udah bisa dipakai login, tapi memang belum ada halaman atau fitur yang kita secure, belum ada fitur yang kita secure. Jadi sini kita tinggal buka aja. Jangan lupa di running ya Next.js app-nya tadi, ban rendev kalau teman-teman pakai ban. Oke, di sini saya coba buka lagi, refresh, ya nggak terjadi apa-apa karena di homepage. Tapi kalau teman-teman mau login, API out sign in, dia harusnya udah muncul kayak gini ya, sign in by Google. Nah selanjutnya kita tinggal ngedapetin kalau misalnya dia udah login gitu ya. Misalnya di sini saya coba dapetin data. Nah di sini teman-teman bisa ubah function komponennya jadi async function ya, supaya dia server komponen, supaya dia bisa running di server dan kita bisa langsung panggil sessionnya. Nah di sini kita panggil aja session await ya kan, karena dia promise function. Nah, kayak gini.
dia bakal returnnya session ini dari outs-nya ya, outs.js-nya ya. Tinggal kita panggil aja di sini. Kita ubah aja ke stringify ya objeknya. Stringify session. Nah, kayak gini. Kalau sudah, nah saya sudah login ya di sini. Kalau misalnya teman-teman mau buat sign out-nya, teman-teman bisa langsung aja panggil di sini ya. Walaupun ini memang nggak disarankan langsung untuk pengguna ya, pengguna asli. Tapi karena kita baru ngetes, nggak apa-apa API out sign out. Nah di sini bakal diarahkan ke sign out gini ya. Nah dia bakal balik ke halaman tadi dengan null. Artinya dia belum ada token. Kalau teman-teman inspect element, terus kalau teman-teman pakai Chrome gitu ya, sini bagian application, terus di bagian cookies karena dia nyimpan cookies. Nah di sini nggak bakal ada token session token ya, karena cuman ada dua, ini bawaan dari next out-nya aja, jadi abaikan aja. Tapi kalau misalnya teman-teman udah login, bentuknya kayak gini, misalnya saya buat misalnya kayak gini ya, kita protect dulu halamannya misalnya. If sessionnya nggak ada gitu ya, kalau nggak ada, kita bisa tambahkan aja di sini. Div kamu belum login. Nah, bagian loginnya misalnya kita jadiin link gitu ya, kayak gini. Terus ngarahnya ke API out sign in. Nah, oke, kita tambahin style misalnya colornya biru kali ya, blue. Sorry, blue. Nah, kayak gini. Kamu belum login ya kan? Nah, di sini udah ada kamu belum login. Kita login dulu. Oke. Oke, di sini kita coba cek deleted client. Oke. Oke, sepertinya ini belum ke refresh, jadi saya perlu restart dulu running ininya, running terminalnya ya. Kalau teman-teman pakai Windows harusnya nggak perlu. Tapi karena sini saya pakai Mac, saya coba gini dulu dan ZH. Tapi kalau teman-teman juga pakai ZSH bisa ikutin langkah berikut ya. Atau sesimpel buka tutup terminal aja, ditutup terus dibuka lagi terminalnya. Itu. Terus run dev. Ini balik dulu, kembali sign in lagi. Oke, dia udah bisa ya. Muncul halaman login by Google ya. Kita pilih email, sini continue. Oke, dia udah ada apa nih namanya, kayak debug lognya gitu ya, callbacknya. Oke, dia langsung balik lagi ke halaman utama, root page-nya, dan dia bakal nge-skip bagian ini karena dianggapnya sessionnya udah ada ya. Nah, dan ini ada response dari sessionnya. Ada user, terus di dalam user ada name, ini dari OAuth-nya ya, dari Google ya. Ada email, kita dapetin image juga, terus ada expirednya sampai kapan. Nah ini. Nah di sini bakal otomatis karena tadi fitur outs.js-nya udah ada session management, dia bakal otomatis ke logout kalau udah expired, atau dia bakal ke refresh tokennya kalau misalnya dia masih login gitu ya. Dan ini belum ada sign out ya, artinya kita masih buat sign out manual. Ada banyak cara untuk sign out atau sign in, tapi di sini yang paling gampang kita arahkan aja atau kita buat link aja di sini kayak gini. Misalnya ref tadi API out sign in, sekarang API out sign out. Nah kayak gini aja kan. Nah sudah ada ya, walaupun ini nggak kelihatan tombolnya, tapi kalau diklik dia bakal lari ke sini, dia bakal balik kamu belum login. Ibaratnya kalau mau ngelihat data pengguna, dia harus login dulu gitu ya. Nah, kayak gini. Dan teman-teman sudah berhasil buat mekanisme login autentikasi di level page ya, atau di level halaman. Nah, untuk authorization-nya kita tinggal ubah mainin di bagian ini aja. Jadi tinggal panggil fungsi ini aja, kita cek misalnya, oh yang bisa ngakses halaman tertentu, misalnya halaman admin gitu ya. Halaman admin, di sini kita buat admin.
Terus page sex ya. Ini cuman bisa diakses admin. Nah, di sini kan belum ada apa ya, penghalang apapun atau proteksi apapun ya. Jadi kalau misal kita buka gini, ya masih bisa. Nah, sekarang kita bisa tambahin di sini, jangan lupa pakai asing sama ya. Di sini pakai cons atau arrow function, di sini pakai function biasa kayak gini. Itu sama aja sih sebenarnya. Terus kita tambahin session, await, outs kayak gini, ya kan? Jangan lupa di import. Kalau sudah, nah misalnya authorization kita cuma bisa ngasih ini sebagai admin. Otomatis kita harus ngecek per user kan. Nah, user dengan email tertentu baru boleh ngakses halaman ini. Misalnya saya pengen, ini nggak di ini ya, cuma contoh aja ya. Kalau bagusnya itu eh, dia bagusnya kalau misalnya disimpan di database. Jadi dia bisa dynamic, nggak harus merubah kode atau nggak langsung ditanam di kodenya. Ini istilahnya hard code ya. Jadi kalau misalnya dia nggak ada session, dia bakal return misalnya unauthorized gitu ya. Nah, kayak gini. Oke, ini udah login apa belum? Oke, dia udah login. Berarti dia aman. Nah, selanjutnya kita tinggal tambahin lagi misalnya. Dan kalau misalnya session dot session dot usernya kayak di sini kosong. Oke. Oke, tinggal kita tambahin aja if baru di sini ya. If session dot usernya emailnya sama dengan Fahrezi, ya email saya yang login ya, maka nah di sini kita buat negatif case saja. Kalau dia bukan emailnya Fahrezi misalnya, kita juga nggak boleh gitu. Atau kamu nggak boleh masuk, kamu bukan admin ya. Jadi saya memaksakan email ini sebagai admin. Kalau bukan ini dia nggak boleh masuk gitu. Oke, ini masih bisa diakses karena tadi saya loginnya pakai email yang Fahrizi Adha. Nah, tapi kalau saya ganti emailnya, saya sign out dulu. Oke. Oke, saya masuk ke pakai ini ya, email yang satu lagi. Oke, saya masuk ke admin. Oke, localhost admin. Kamu nggak boleh masuk, kamu bukan admin. Jadi authorizationnya berhasil ya. Tapi ini memang di level page atau di level halaman. Dan ini memang nggak direkomendasikan. Ini sebagai contoh aja. Jadi teman-teman bisa memanipulasi apapun di sini. Kata kuncinya tuh di sini. Misal teman-teman tahu cara kerjanya, tinggal bisa dipasangin di function, di komponen, dimanapun bisa ya. Bahkan di API root pun bisa. Misalnya kita tambahin API root di sini misalnya protected gitu ya. Terus teman-teman tambahin root.ts sport cons get misalnya asing kayak gini. Terus misalnya teman-teman panggil lagi ya cons session await out. Nah, di sini juga bisa teman-teman mainin gitu ya. If sessionnya nggak ada gitu ya. Nah, maka dia akan respons misalnya message unauthorized. Itu ya. Tinggal kita tambahin juga status. Ya, ibaratnya kayak kita bikin API gitu ya. Terus 401. Nah, kayak gini. Tapi kalau misalnya dia ada, misalnya ini langsung respons JSON-nya aja. Oke, API protected. Nah, tapi kalau dia sign out harusnya kita cobain aja out sign out. Oke, API. Oh, sorry.
API protected. Ya, kayak gini ya. Nah, di sini kan kita udah di level halaman dan di level API route. Nah, gimana caranya kita nggak manggil ini satu-satu? Karena kita cuman butuh ngeprotect aja gitu ya, nggak butuh si data sessionnya. Nah, caranya gampang. Kita tinggal buat middleware. Nah, di sini sebenarnya udah dikasih contoh sama middleware Outs.js-nya, tapi saya nggak mau ngikutin yang di dokumentasi Outs.js karena emang ada beberapa yang nggak sesuai dengan version Next.js yang ada sekarang. Jadi saya buat middleware sesuai dengan version Next.js-nya aja yang asli gitu ya. Nah, caranya kita buat aja middleware di level src ini ya. Middleware. Dan kelihatannya bakal kayak gini. Nah, cara buat middleware gampang banget. Namanya middleware. Kita buat aja fungsi yang bernama middleware dan kita ekspor. Udah, dia bakal jadi middleware gitu ya. Ini saya kecilin lagi. Rect next API. Kalau nggak salah next API request ya. Kayak gini. Tapi saya juga nggak yakin. Jadi kita lihat dulu contoh di Next.js-nya. Oke, kita cari dokumentasi di bagian appdir ya. Middleware. Nah, ini dia. Scroll ke bawah contohnya. Oh, next request bukan next API request, sorry. Next request. Ini kita copy aja. Next request server ya, bukan next next biasa gitu ya. Nah, kalau udah ya formatnya kayak gini sih sebenarnya, simple aja, rect atau request sama. Terus kita bisa langsung return di sini misalnya kalau nggak terjadi apa-apa by default ya kita next aja gitu ya. Next. Jadi kenapa middleware? Oke, ini next request. Nah, kayak gini. Kenapa dia middleware? Kenapa bukan apa ya ibaratnya langsung di halaman? Karena dengan middleware ini ibarat tuh kayak jembatan gitu. Sebelum masuk ke halaman dan API, dia bakal melewatin si middleware ini dulu. Jadi apapun yang terjadi si middleware ini akan tahu gitu ya. Apakah orangnya dari mana, asal misalnya bahasa yang digunakan apa itu kita bisa tahu dari sini asal kita tahu cara manggilnya dan cara gunainnya. Seperti yang tadi login gitu ya. Apakah dia udah login apa belum? Si middleware ini juga akan tahu. Saya agak belibet ya. Nah, di sini tinggal kita panggil aja kayak biasa, outs ya kan? Session await outs kayak gini. Sama aja. Nah, ini ya sama aja ya, bisa kayak gini juga gitu ya. Nah, kalau udah kalau dia nggak ada session gitu ya. Misal kita sama ratain gitu ya, semua halaman yang di app ini dia hanya bisa diakses oleh orang yang udah login. Kalau nggak dia bakal ke redirect gitu misalnya. Sini misalnya return next response. Misalnya kita redirect gitu ya. Nah, misalnya API outs kita buat aja di sini biar agak rapi ya. Cons login path gitu. Sini API out sign in gitu ya. Kayak gini. Nah, ini bakal error ya karena ini bukan absolute URL, ini kayak string biasa gitu ya. Caranya kita buat kayak gini aja. URL dan kita masukin parameter kedua rect URL. Oke, kita buat URL objek baru gitu ya. Nah, kalau udah kayak gini, kita coba. Nah, sepertinya bakal ada error karena kita belum ada karena ini kan semua halaman ya, termasuk halaman loginnya itu sendiri. Jadi dia nggak bisa login, tapi kalau login dia harus login gitu, ngerti nggak? Karena ada fungsi ini. Jadi kita harus ngeizin dulu halaman login itu nggak kedeteksi nggak kedeteksi si session ini. Jadi kita skip gitu ya. Nah, caranya kita perlu dapetin current path gitu ya. Caranya next URL gitu ya. Path name kita dapetin ini. Terus di sini kalau misalnya kita cek gitu bisa juga kayak gini. If current path not login path atau bisa aja kita buat includes gitu ya. Karena mungkin dia bakal banyak path di belakangnya lagi. Jadi kita masukin include. Di sini kita buat false gini ya. False gini ya. Kalau udah kita save
Kita masuk lagi ke halaman login ya. Kita masuk ke halaman ini. Nah, dia bakal ke redirect ke sign in. Jadi kalau misal kita masukin ke sini, sign in. Kalau misal kita login, oke, saya coba cek lagi. Oke, dia masih nggak dianggap login ya. Coba saya cek kembali apakah ada yang salah. Oke, saya notice sesuatu. Kayaknya di sini kita nggak bisa pakai include ya, tapi kita bisa pakai apa nih namanya, start with ya. Dan di sini kita perlu ganti jangan sign in, tapi outs biasa kayak gini. Karena di belakangnya bisa aja kayak callback gitu atau Google atau apapun gitu ya. Jadi di sini kita buat aja kayak gini, login path jadi out path gitu ya. Ini emang agak aneh gitu. Cuman kita buat baru aja, cons login path kayak gini. Terus nah kayak gini. Dan di sini kita bukan pakai include tapi pakai start with. Start with-nya out path. Nah, kayak gini. Kita coba tes ya nanti. Dan di sini kalau teman-teman notice, di sini kita bakal ngecek semua session kecuali session halaman yang diawali dengan API out gitu ya. API/out. Baik itu API out login, sign out, sign in, sign out ataupun yang callback gitu ya. Nah, di sini kita coba sign in. Oke, ada error. Oke, sepertinya tadi errornya masih. Oke, kita reverse lagi aja. Localhost, dia kalau ke sign in. Coba. Oke, udah bisa, ya kan? Kalau tadi error, kita refresh lagi aja balik gitu ya. Nah, dia udah bisa ya. Nah, kayak gini. Jadi otomatis dia, walaupun kita belum pasang bagian ini, let's say protected page kita buat baru ya, protected page nih, walaupun ini kosongan dia tetap ke protect gitu ya. Misalnya kita sign out dulu ya, nah sign out, kita ke protected page kayak gini. Nah, dia bakal tetap masuk ke sign in, padahal dia belum ada ini. Karena dia di redirect oleh middleware. Dia ngecek semuanya gitu ya. Nah, kayak gini. Kita login lagi. Oke, kita masuk ke protected page lagi. Nah, dia udah bisa keakses kembali. Dan ini teman-teman udah belajar caranya membuat proteksi, gimana melindungi aplikasi kita kalau kita cuman mau halaman itu diakses oleh orang yang kita tahu aja atau yang login gitu ya. Karena kalau misalnya nggak login, kita nggak tahu dia siapa, dia mungkin bisa manipulasi gitu data-data website kita. Jadi memang autentikasi ini cukup penting untuk aplikasi gitu ya atau website. Jadi pastikan kita hati-hati untuk mengimplementasi. Sebenarnya ada beberapa opsi. Opsi lain kita juga bisa langsung pakai yang namanya Clerk gitu ya. Kalau teman-teman pakai React Base atau Next.js. Nih. Jadi Clerk ini sponsornya Outs.js juga termasuk. Jadi dia udah built-in, udah ada UI-nya, udah gampang banget. Tapi karena emang kita mau belajar bareng-bareng gimana setup. Sebenarnya di belakangnya juga mirip-mirip kayak gini, cuman ibaratnya udah built-in gitu dan emang ada jaminan lah. Ibaratnya si datanya itu udah aman lah gitu ya. Tinggal memang kita aja yang ngolahnya sebagai pembuat website atau pembuat aplikasi. Nah, kayak gini ya. Kurang lebih kayak gitu, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, komen aja, jadi nanti saya tinggal jawab. Insya Allah kalau misalnya bisa saya jawab, akan langsung cepat saya buatkan video juga. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, juga bisa hubungi Twitter di DM saya ya, atau hubungi email saya di komentar. Terima kasih.